Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayaka Natalia Pratiwi dengan NIM H0712211021 dari kelompok 3 Bisnis Intelligence A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang penerapan bisnis intelijen dalam optimasi inventaris UMKM yang terintegrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk. Presentasi ini akan membahas penggunaan bisnis intelijen sebagai solusi strategis untuk membantu UMKM mengatasi berbagai permasalahan dalam manajemen inventaris yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu UMKM mengatasi permasalahan terkait manajemen inventaris. Semoga diskusi kita nanti bisa memperkaya pemahaman bersama dan mari kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok 3. Baik, di sini kelompok 3 itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada MH Ismauluddin dengan ekor NIM 037, Minhajul Yusri Hairi dengan ekor NIM 006, saya sendiri Dewa Eka Natalia Pratiwi dengan ekor NIM 021, ada Trisman Tegar Wiratama dengan ekor NIM 023, lalu ada Muhammad Taufan Sandi dengan ekor NIM 026, ada Dewina Merselika Senda dengan ekor NIM 047, dan terakhir ada Diva Aisyah Arifilah dengan ekor NIM 053. Kita akan masuk ke bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu di mana usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM itu memainkan peran vital dalam perekonomian di Indonesia. Berkontribusi juga secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan dalam manajemen inventaris yang optimal, yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan efisiensi operasional mereka. Tantangan ini mencakup prediksi permintaan, yang kadang kurang akurat, ketidakpastian lead time dari pemasok, serta ketidakmampuan untuk mengakses profitabilitas produk dengan baik. Selain itu, dalam era transformasi digital, penggunaan bisnis intelijen semakin diakui sebagai solusi strategis untuk membantu UMKM mengatasi berbagai permasalahan ini. Bisnis intelligence memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan data yang ada guna menghasilkan wawasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Dengan integrasi prediksi permintaan, analisis lead time pemasok, serta profitabilitas produk, UMKM dapat mengoptimalkan manajemen inventaris mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Adapun rumusan masalah yang kami ajukan, yang pertama yaitu bagaimana penerapan bisnis intelijen dapat meningkatkan akurasi prediksi permintaan pada UMKM sehingga dapat mencegah terjadinya overstock dan stock out. Yang kedua, yaitu bagaimana analisis lead time pemasok menggunakan business intelligence dapat membantu UMKM mengelola pasokan secara lebih efektif dan mengurangi keterlambatan dalam proses operasional. Yang ketiga, yaitu bagaimana analisis profitabilitas produk dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya mereka. Yang keempat, yaitu bagaimana integrasi prediksi permintaan, analisis lead time, dan analisis profitabilitas produk ke dalam satu sistem business intelligence dapat membantu UMKM dalam pengambilan keputusan strategis terkait manajemen inventaris. Tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu uh, menerapkan business intelligence dalam membantu UMKM meningkatkan akurasi prediksi serta permintaan guna mencegah masalah overstock dan stock out. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lead time pemasok agar proses pengelolaan pasokan lebih efektif. Di samping itu, penelitian ini akan membantu UMKM mengidentifikasi produk yang memberikan margin keuntungan tertinggi melalui analisis profitabilitas produk. Yang akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga elemen ini, yaitu prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk ke dalam satu sistem bisnis intelijen yang dapat diakses oleh UMKM untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama itu pengurangan risiko overstock dan stock out.
Dengan meningkatkan akurasi prediksi permintaan, bisnis intelijen mampu membantu UMKM dalam menghindari situasi overstock dan stock out. Hal ini berdampak pada pengurangan biaya penyimpanan dan hilangnya penjualan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk selalu tersedia sesuai permintaan. Yang kedua, yaitu optimalisasi rantai pasokan. Melalui analisis lead time pemasok, UMKM dapat mengelola pasokan secara lebih efektif. Manfaat ini mencakup pengurangan keterlambatan dalam proses operasional yang memungkinkan UMKM untuk memproses permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Ini juga meningkatkan hubungan dengan pemasok dan meminimalkan gangguan pada produksi. Yang ketiga, yaitu peningkatan profitabilitas melalui fokus strategis. Dengan menggunakan analisis profitabilitas produk, UMKM dapat mengidentifikasi produk yang memberikan margin tertinggi. Ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan fokus pada produk yang menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas keseluruhan. UMKM dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk unggulan dan mempertimbangkan strategi penghapusan untuk produk yang kurang menguntungkan. Lalu yang keempat, itu ada pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Integrasi berbasis elemen business intelligence seperti prediksi permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk dalam satu sistem memberikan wawasan yang komprehensif. Ini membantu UMKM dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih informasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi ketidakpastian dalam manajemen inventaris. Dengan informasi yang lebih baik, UMKM dapat mengantisipasi perubahan pasar dan merencanakan langkah-langkah proaktif yang diperlukan. Yang terakhir yaitu keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Dengan mengoptimalkan manajemen inventaris melalui business intelligence, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang dinamis. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga kelangsungan bisnis, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan pemanfaatan data dan analisis yang tepat, UMKM dapat berinovasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bisnis intelligence sendiri merupakan teknologi yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. BI sendiri dapat membantu UMKM mengelola data dari berbagai sumber, memberikan visualisasi yang memudahkan untuk merespon pasar dengan cepat dan efisien. Lalu, manajemen inventaris pada UMKM sendiri, yaitu merupakan proses pengendalian jumlah stok agar sesuai dengan kebutuhan pasar. UMKM sering sekali menghadapi masalah overstock atau stock out karena keterbatasan sumber daya. Business intelligence memungkinkan pemantauan stok secara real time dan membantu dalam prediksi kebutuhan inventaris yang lebih akurat. Lalu, prediksi permintaan sendiri menggunakan bisnis intelijen itu dapat membantu memproyeksikan kebutuhan produk di masa depan dengan menganalisis data histori dan tren, di mana bisnis intelijen dapat mencegah masalah overstock dan stock out. Algoritma seperti time series dan machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Lalu, analisis lead time pemasok. Lead time sendiri itu merupakan waktu yang dibutuhkan dari pemesan hingga produk tiba. Nah, bisnis intelijen ini dapat membantu UMKM memonitor kinerja pemasok secara real time, menganalisis keterlambatan, dan membandingkan lead time dari berbagai pemasok, sehingga memungkinkan pengelolaan pasokan yang lebih efisien. Lalu, analisis profitabilitas produk di dalam UMKM itu dapat membantu UMKM mengevaluasi produk-produk berdasarkan margin keuntungan. Business Intelligence dapat menyajikan data penjualan dan biaya secara visual, yang memungkinkan UMKM mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan maksimalkan alokasi sumber daya pada produk-produk unggulan. Lalu, integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk dalam Business Intelligence. Integrasi bisnis intelijen yang menggabungkan prediksi permintaan, analisis lead time, dan analisis profitabilitas produk dalam satu sistem dapat memberikan wawasan holistik bagi UMKM untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Kita lanjut ke bab 3 terkait pembahasan. Di sini yang pertama ada pentingnya prediksi permintaan yang akurat.
Nah, dalam memanfaatkan bisnis intelijen, UMKM dapat menggunakan data historis untuk menganalisis tren permintaan, memahami pola musiman, serta memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti promosi, perubahan harga, atau kondisi ekonomi. Akurasi prediksi yang lebih baik itu dapat membantu UMKM merencanakan persediaan optimal sehingga dapat menghindarkan resiko overstock dan stock out serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode prediksi yang digunakan di dalam business intelligence. Yang pertama ada time series analysis, regresi linear, dan machine learning. Time series analysis sendiri itu merupakan metode untuk menganalisis data permintaan historis dengan mengidentifikasi pola musiman dan tren yang terjadi secara berulang. Time series juga cocok untuk produk yang memiliki tren permintaan yang stabil. Lalu regresi linear sendiri, yaitu teknik yang digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel seperti harga, tren pasar, dan data penjualan yang dapat mempengaruhi permintaan. Dengan demikian, UMKM dapat memperkirakan permintaan berdasarkan perubahan kondisi tertentu. Lalu machine learning itu merupakan algoritma yang dapat memproses data yang lebih kompleks, mendeteksi pola yang tidak terlihat melalui metode tradisional, dan membuat prediksi yang lebih dinamis serta adaptif terhadap perubahan pasar. Algoritma seperti random forest atau neural networks memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Selanjutnya, dampak prediksi permintaan terhadap pengelolaan stok. Nah, prediksi permintaan yang akurat memberikan dampak langsung pada efisiensi pengelolaan stok. Dengan mengetahui pola permintaan, UMKM dapat menyesuaikan jumlah produk yang perlu disimpan, menghindari resiko penyimpanan berlebih yang meningkatkan biaya operasional atau kekurangan stok yang menyebabkan hilangnya kesempatan penjualan. Hal ini juga memungkinkan UMKM untuk mengalokasikan modal secara lebih efisien ke produk yang tepat, membantu meningkatkan keuntungan serta mengurangi biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Prediksi permintaan yang lebih baik juga memberikan fleksibilitas kepada UMKM untuk merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat, terutama dalam menghadapi tantangan rantai pasokan atau perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, yaitu peran analisis data dalam meningkatkan akurasi prediksi. Akses data itu memainkan peran krusial dalam meningkatkan akurasi prediksi permintaan. Dengan memanfaatkan data historis dan informasi terkini, UMKM dapat mengidentifikasi pola yang tidak terlihat sebelumnya, dan analisis ini tidak hanya terbatas pada data penjualan, tetapi juga mencakup data eksternal seperti tren ekonomi, perilaku konsumen, dan kondisi pasar. Nah, di sini UMKM dapat menggunakan alat bisnis intelligence untuk melakukan analisis multidimensional yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Misalnya, analisis data dapat mengungkapkan bahwa permintaan suatu produk meningkat selama periode tertentu, seperti saat liburan atau event khusus. Dengan memahami konteks di balik angka, UMKM dapat membuat prediksi yang lebih informatif dan relevan. Selanjutnya, pengaruh musiman dan tren terhadap permintaan. Dalam banyak industri, permintaan produk tidak bersifat konstan dan dapat dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya, produk musiman seperti pakaian musim dingin atau alat pesta memiliki pola permintaan yang sangat berbeda tergantung pada waktu dalam setahun. Business intelligence dapat membantu UMKM dalam menganalisis data musiman ini, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan di waktu-waktu tertentu. Dengan menggunakan metode analisis musiman, UMKM dapat merencanakan strategi inventaris yang lebih baik. Misalnya, menjelang musim liburan, UMKM dapat meningkatkan persediaan produk tertentu untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Sementara, selama periode yang lebih tenang, mereka dapat mengurangi stok untuk menghindari biaya penyimpanan yang tidak perlu. Lalu, integrasi data dari berbagai sumber untuk memprediksi lebih baik. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompleks, UMKM seringkali memiliki akses berbagai sumber data, termasuk sistem penjualan, media sosial, umpan balik pelanggan, dan data pasar. Integrasi data dari berbagai sumber ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang permintaan produk. Business intelligence dapat membantu menggabungkan data dari sistem yang berbeda untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Dengan integrasi data, UMKM itu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat.
Jika hanya mengandalkan satu sumber data, misalnya peningkatan interaksi di media sosial dapat memberikan petunjuk awal tentang tren permintaan yang akan datang, yang bisa digunakan untuk merencanakan stok dan strategi pemasaran. Selanjutnya, yaitu penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan prediksi permintaan. Hasil dari prediksi permintaan tidak hanya bermanfaat untuk manajemen inventaris, tetapi juga dapat digunakan untuk menginformasikan strategi pemesanan dengan mengetahui kapan permintaan produk akan meningkat. UMKM dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif untuk memaksimalkan penjualan. Dan bisnis intelijen itu memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan kampanye pemasaran mereka berdasarkan analisis permintaan. Misalnya, jika prediksi menunjukkan bahwa permintaan untuk produk tertentu akan meningkat pada dalam waktu dekat, UMKM dapat meluncurkan promosi khusus atau iklan untuk menarik perhatian pelanggan sebelum permintaan tersebut benar-benar meningkat. Selanjutnya masuk analisis lead time pemasok dengan bisnis intelijen. Terdapat tantangan dalam manajemen lead time. Dalam rantai pasokan, lead time mengacu pada waktu yang dibutuhkan pada saat pesanan dilakukan hingga produk tiba di tempat tujuan. Untuk UMKM yang umumnya memiliki sumber daya terbatas dan ketergantungan dalam pemasok tertentu, ketidakpastian lead time dapat menjadi tantangan besar. Lead time yang terlalu panjang atau tidak menentu dapat mengakibatkan terhentinya produksi, kehilangan penjualan, atau bahkan rusaknya reputasi bisnis di mata pelanggan. Ketika lead time terlalu lama, UMKM mungkin harus menyimpan lebih banyak stok sebagai cadangan yang akan meningkatkan biaya penyimpanan. Sebaiknya, lead time yang terlalu pendek atau tidak stabil dapat membuat UMKM kesulitan mengkoordinasi pasokan dengan permintaan. Lalu ada pemantauan real-time kinerja pemasok. Dengan menerapkan bisnis intelijen, UMKM dapat memantau kinerja pemasok secara real-time, terutama dalam hal konsistensi pengiriman dan durasi lead time. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi pemasok mana yang memberikan performa terbaik dalam hal kendala dan ketepatan waktu. Selain itu, analisis BI dapat mengidentifikasi pola keterlambatan pengiriman, memberikan wawasan bagi UMKM untuk menyusun strategi mitigasi resiko. Lalu ada optimasi strategi pengadaan barang. Dengan adanya data lead time yang lebih transparan dan mudah diakses melalui business intelligence, UMKM dapat menyusun strategi pengadaan yang lebih optimal. Sebagai contoh, UMKM dapat merencanakan pesanan lebih awal dari pemasok dengan lead time yang lebih lama, atau mencari alternatif pemasok yang lebih cepat dan efisien. Bisnis intelijen juga memungkinkan UMKM untuk memetakan resiko dan peluang yang terkait dengan pemasok, seperti membangun cadangan stok jika keterlambatan pengiriman menjadi pola berulang. Selanjutnya ada penggunaan data historis untuk memperkirakan lead time. Dalam rangka mengoptimalkan manajemen lead time, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan data historis dari pengiriman sebelumnya. Dengan analisis yang tepat, UMKM dapat memprediksi lead time yang lebih akurat berdasarkan tren masa lalu. Business intelligence memungkinkan pengolahan data historis ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengiriman, seperti waktu dalam tahun, kondisi cuaca, atau perubahan dalam proses produksi. Analisis penyebab keterlambatan. Penting bagi UMKM untuk tidak hanya memantau lead time, tetapi juga memantau atau memahami penyebab di balik keterlambatan tersebut. Dengan menggunakan bisnis intelijen, UMKM dapat melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengiriman terlambat. Apakah masalah tersebut disebabkan oleh pemasoknya, atau faktor eksternal seperti cuaca buruk, atau masalah internal dalam proses pemesanan. Nah, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, UMKM dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat seperti menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemasok atau menyesuaikan strategi pengadaan mereka, dan pemahaman ini dapat mengarah pada peningkatan hubungan dengan pemasok dan proses pengadaan yang lebih efisien. Lalu, ada manajemen risiko dalam rantai pasokan. Nah, lead time ini tidak konsisten Lead time yang tidak konsisten itu dapat menimbulkan resiko besar dalam manajemen rantai pasokan. Oleh karena itu, dengan dukungan bisnis intelijen, UMKM dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih baik. Dan bisnis intelijen itu memungkinkan pemetaan risiko di seluruh rantai pasokan, memberikan wawasan tentang potensi titik lemah dalam proses pengadaan. Selanjutnya ada integrasi teknologi untuk peningkatan lead time. Selain menggunakan bisnis intelijen, UMKM juga dapat memanfaatkan teknologi lain untuk meningkatkan manajemen lead time. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dalam sistem
otomatisasi dapat membantu dalam pencegahan pengiriman secara real time, memberikan visibilitas lebih besar terhadap status pesanan. Dengan integrasi teknologi ini, UMKM dapat melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap lead time dan membuat keputusan yang lebih cepat. Lalu, ada pengaruh lead time terhadap kepuasan pelanggan. Akhir penting untuk menyadari bahwa lead time yang efektif tidak hanya berpengaruh pada operasional internal UMKM, tetapi juga eh, pada kepuasan pelanggan. Keterlambatan dalam pengiriman dapat mengakibatkan pengalaman negatif bagi pelanggan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reputasi bisnis dan loyalitas dari pelanggan tersebut. Dengan memanfaatkan business intelligence ini, kita dapat menggunakan business intelligence untuk memantau dan mengoptimalkan lead time. Nah, UMKM dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi harapan pelanggan dalam waktu pengiriman. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Kita masuk ke analisis profitabilitas produk menggunakan business intelligence. Yang pertama, yaitu pentingnya analisis profitabilitas produk untuk UMKM. Analisis probabilitas itu memungkinkan UMKM untuk menentukan produk mana saja yang perlu ditingkatkan, dipromosikan, atau bahkan dihentikan. Dengan informasi ini, UMKM dapat menyusun strategi portofolio produk yang lebih baik yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada penggunaan dashboard BI atau Business Intelligence untuk visualisasi kinerja produk. Nah, salah satu keunggulan utama bisnis intelligence yaitu kemampuan untuk menyajikan data secara visual melalui dashboard interaktif. Nah, dashboard ini memungkinkan UMKM untuk melihat kinerja produk secara real time dan penjualan hingga margin keuntungan dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Dengan visualisasi tersebut, pemilik bisnis dapat langsung melihat produk yang paling menguntungkan serta yang kurang performa tanpa harus melakukan akses manual yang memakan waktu. Yang ketiga adalah optimalisasi portofolio produk berdasarkan profitabilitas. Dengan data profitabilitas yang dihasilkan oleh Business Intelligence, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola portofolio produk. Produk yang tidak memberikan margin yang memadai dapat dihentikan. Sementara produk yang memberikan keuntungan tinggi dapat didukung dengan investasi lebih lanjut dalam pemasaran atau pengembangan. Nah, optimalisasi ini membantu UMKM fokus pada produk-produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap profitabilitas, sekaligus memastikan bahwa sumber daya diinvestasikan pada area-area yang memberikan hasil terbaik. Lalu, yang keempat ada metode pengukuran profitabilitas produk. Nah, untuk menganalisis profitabilitas produk, UMKM perlu menggunakan berbagai metode pengukuran yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja produk. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu margin laba kotor. Nah, margin laba kotor ini yaitu menghitung selisih antara pendapatan penjualan dan biaya barang yang terjual. Ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa efisien produk yang menghasilkan laba sebelum mempertimbangkan biaya operasional lainnya. Selain metode margin laba kotor, ada metode margin laba bersih. Nah, margin laba bersih ini mengukur laba bersih yang dihasilkan dari penjualan produk setelah semua biaya operasional, pajak, dan biaya lainnya dikurangi. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kontribusi produk terhadap laba keseluruhan perusahaan. Nah, metode terakhir itu ada return of investment. Nah, return of investment ini menghitungkan keuntungan diperoleh dari investasi pada produk tertentu. Dengan menggunakan return on investment, UMKM dapat menentukan apakah investasian dalam pengembangan tersebut atau pemasaran produk tersebut layak atau tidak. Selanjutnya itu ada segmentasi produk berdasarkan profitabilitas. Ada beberapa pengelompokan produk berdasarkan kinerja profitabilitasnya. Misalnya produk bintang. Produk bintang itu produk dengan penjualan tertinggi dan margin yang tinggi yang harus dipromosikan lebih lanjut. Lalu ada produk buruk. Produk buruk itu produk dengan penjualan rendah dan margin terendah yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk dihentikan. Lalu ada produk potensial. Nah, produk potensial ini produk yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi tetapi saat ini memiliki penjualan yang rendah. Produk ini dapat didorong dengan strategi pemasaran yang lebih agresif. Lalu ada analisis biaya untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan business intelligence,
UMKM itu dapat yang pertama menganalisis struktur biaya, di mana kita dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dioptimalkan, misalnya biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya distribusi. Lalu yang kedua itu bisa menerapkan strategi pengurangan biaya. Misalnya mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu atau tidak penting tanpa mengorbankan kualitas produk. Misalnya kita negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih kecil atau yang lebih baik begitu. Selanjutnya ada evaluasi kinerja produk secara berkala. Nah, untuk melakukan evaluasi kinerja produk ini, UMKM dapat melakukan pemantauan kinerja produk mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti analisis tren penjualan, misalnya memantau dalam penjualan produk dari waktu ke waktu untuk mendefinisikan pola atau anomalinya. Lalu ada umpan balik pelanggan, feedback dari pelanggan, misalnya mengumpulkan menghasilkan umpan balik pelanggan untuk memahami kepuasan terhadap produk tertentu dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada peran inovasi dalam meningkatkan profitabilitas. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan profitabilitas produk. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bisnis intelijen, UMKM itu dapat mengidentifikasi peluang inovasi. Yang dimana dengan wawasan yang ada dari analisis data tersebut, kita dapat mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang ada. Lalu kita juga bisa menerapkan uji pasar, di mana sebelum produk tersebut diluncurkan, UMKM dapat melakukan uji pasar untuk mengukur potensi penjualan dan respon pelanggan sehingga mengurangi resiko kegagalan produk. Kita lanjut ke integrasi prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk dalam satu sistem bisnis intelijen. Ada beberapa keunggulan integrasi dalam sistem bisnis intelijen. Yang pertama, bisnis intelligence itu mampu mengintegrasikan berbagai elemen bisnis dalam satu platform terpadu. UMKM dapat memperoleh wawasan holistik tentang operasional mereka melalui integrasi prediksi permintaan, lead time pemasok, dan analisis profitabilitas produk. Lalu, integrasi ini itu memungkinkan UMKM melihat dampak antar aspek manajemen individu dan manajemen inventaris. Lalu, bisnis intelijen atau itu sistem tersebut dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, dashboard terpadu untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, sistem bisnis intelijen itu terintegrasi dalam penyediaan dashboard terpadu yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber bisnis dan pemilik bisnis tersebut dapat melihat prediksi permintaan, asas lead time, dan kerja profitabilitas produk secara bersamaan. Dan UMKM dapat mengidentifikasikan masalah atau peluang dalam manajemen inventaris lebih cepat dan memungkinkan pengambilan langkah strategis yang tepat pula. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan responsivitas operasional. Nah, dengan integrasi prediksi permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk, itu dapat meningkatkan efisiensi operasional UMKM, di mana bisnis intelijen itu dapat membantu UMKM merespon perubahan pasar lebih cepat. Lalu dapat mengurangi biaya operasional melalui manajemen inventaris yang lebih baik, atau mungkin meningkatkan keuntungan dalam pemahaman mendalam tentang kinerja produk. Selain itu, dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, analisis keterkaitan antara permintaan dan profitabilitas. UMKM itu dapat membuat keputusan lebih baik tentang produk yang harus dipromosikan dan disimpan, lalu memahami pengaruh perubahan permintaan terhadap margin keuntungan. Yang dimana jika produk memiliki permintaan tinggi namun margin rendah, UMKM dapat untuk menyesuaikan harga atau mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, ada prediksi lead time berdasarkan pola permintaan. UMKM dapat mempersiapkan lead time yang lebih lama jika data historis menunjukkan peningkatan permintaan di bulan tertentu, dan pendekatan ini dapat membantu UMKM menghindari kekurangan stok. Selain itu, dapat memastikan UMKM dapat menyesuaikan strategi pengadaan dan menjaga kelangsungan operasi. Yang keenam, ada penyesuaian strategi inventaris yang adaptif. Nah, ini tuh dapat memungkinkan UMKM menerapkan strategi inventaris yang lebih adaptif, di mana dengan informasi tentang prediksi permintaan, lead time, dan profitabilitas produk, UMKM dapat menyesuaikan kebijakan persediaan. Yang dimana jika permintaan tinggi dan lead time panjang, UMKM dapat meningkatkan persediaan untuk menghindari kehabisan stok. Dan jika permintaan menurun, UMKM dapat mengurangi stok dan memindahkan sumber daya
sumber daya ke produk yang lebih menguntungkan. Yang ketujuh itu ada meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Integrasi prediksi permintaan, lead time, dan analisis profitabilitas dalam bisnis intelijen itu dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, di mana pemilik UMKM dapat menggunakan data real time untuk menilai situasi dan merumuskan strategi efektif. Selain itu, keputusan berbasis data yang akurat dan analisis mendalam cenderung menghasilkan hasil yang positif, dan manfaatnya termasuk peningkatan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, itu ada dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan UMKM. Nah, sistem bisnis intelijen itu terintegrasi untuk membantu UMKM mengatasi tantangan operasional dan mempersiapkan pertumbuhan jangka panjang, di mana informasi tentang permintaan, lead time, dan profitabilitas produk itu dapat membantu UMKM mengidentifikasi tren pasar dan adaptasi strategi. Dan integrasi ini meningkatkan efisiensi operasional serta berkontribusi pada strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, kita masuk ke bab terakhir yaitu bab kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penerapan bisnis intelijen dalam optimasi optimasi inventaris UMKM melalui integrasi prediksi, permintaan, analisis lead time, dan profitabilitas produk dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi, di mana operasionalitas dan keberlanjutan bisnis dengan memanfaatkan data historis dan data analisis yang mendalam. UMKM dapat merespon dinamika pasar dengan lebih cepat, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan profitabilitas. Lalu melalui dashboard yang interaktif dan pemantauan secara real time, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan integrasi yang dilakukan tidak hanya memperbaiki pengelolaan inventaris, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan bisnis yang lebih kompleks. Adapun saran yang kami berikan, yang pertama itu investasi dalam teknologi business intelligence. Lalu ada pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Ada juga analisis data secara berkala. Lalu kolaborasi dengan pemasok dan fleksibilitas dalam strategi bisnis. Lalu ini adalah logbook dari kegiatan kelompok 3, yaitu kita mulai tanggal 22 bulan September 2024, di mana ada kick-off meeting dengan tim proyek, ya, di mana kita membahas tema, ide, dan latar belakang, serta tujuan dari proyek tersebut. Lalu di tanggal 23 itu ada identifikasi kebutuhan bisnis UMKM. Nah, di tanggal yang sama itu juga kita melakukan pengumpulan data inventaris dan penjualan dari UMKM. Lalu di tanggal 24-nya itu kita mulai menganalisis data awal menggunakan tools BI, yaitu Power BI dan juga Tableau. Lalu di tanggal 25 itu kita pembuatan model prediksi permintaan menggunakan machine learning. Lalu di tanggal 26 itu kita mengintegrasi model prediksi dengan sistem inventaris existing. Di tanggal yang sama kita juga melakukan pengujian dari hasil integrasi dan validasi prediksi. Lalu di tanggal 2 itu kita mengimplementasikan sistem di beberapa UMKM untuk uji coba. Lalu di tanggal 10 kita mengevaluasi hasil uji coba dan feedback dari UMKM. Lalu di tanggal 11-nya kita akan mengoptimalisasi sistem berdasarkan feedback dan uji coba kedua. Lalu terakhir itu di tanggal 18 kita sudah finalisasi sistem dan persiapan peluncuran, di mana sistem siap diluncurkan dan sudah tidak ada masalah yang signifikan. Nah, itu akan menjadi kegiatan terakhir di proyek ini. Lalu, insight dari bisnis intelligence yang saya pelajari selama 8 pekan ini, yaitu bisnis intelligence itu tuh memiliki relevansi yang kuat dengan program studi sistem informasi, di mana keduanya itu berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Di mana di sistem informasi, kita itu belajar bagaimana sistem informasi diintegrasikan untuk mengelola data dan menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bisnis intelligence itu memberikan manfaat nyata seperti optimasi proses bisnis, personalisasi layanan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik atau lebih tepat berdasarkan data, baik di tingkat organisasi maupun individu. Misalnya dalam manajemen keuangan atau efisiensi operasional. Baik, sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan mendalam untuk semuanya. Terima kasih.